Makanya kalau orang Jawa bilang itu ngono ya ngono ning aja ngono. Ojo Itu kan ngono. sebuah keseimbangan, ya kan. Alam juga punya keseimbangan alam. Ketika dia tidak diperhatikan, maka dia tanda petik marah, ya kan. Marah bukan karena kemarahannya sebenarnya, tapi karena ulah kita sendiri. Halo kawan-kawan semua dari semua kalangan, baik pemuda, anak-anak. Oh, jangan anak-anak deh. Ini bahasanya karena soal pemerintahan. Belajar dulu lah yang anak-anak ya. Nanti aja kita ngobrolin soal itu. Eh, Bagaimana kabar-kabar kalian semua? Ini saat ini cuaca lagi nggak baik-baik saja. Hujan terjadi di mana-mana. Mulai ada nampak-nampak banjir ya. Nampak-nampak banjir mulai ada, pengerukan sudah mulai dilakukan untuk mitigasi. Terus gimana kabarnya yang punya pay letter? Sudah lunas apa belum? Mungkin yang kemarin dapat panggilan kerja, interview, semoga lolos. Baik, kita sekarang mau ngomongin soal tata ruang hijau. Nah, ini bukan lagi konsep idealis, tapi memang harus dilakukan karena Jawa Timur, kita ngomong Jawa Timur ya. Ini butuh sekarang. Banjir sudah di mana-mana. Kalau panas, panasnya gampang banget lah pokoknya sekarang banjir. Lah, gimana nanti konsepnya ini? Jawa Timur mau diapakan ke depan? Kita ngobrol-ngobrol ya bersama narasumber yang kemarin sempat kita bahas kemarin ya. Ini Bapak yang sangat luar biasa ini. Ini sudah ada clue, taplak merah. Sudah dari orang merah, siapa dia? Selamat datang Bapak Martin. Selamat datang. Sehat Bapak nggih? Tangannya Bapak dingin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat ya. Salam sehat Bapak. Oke. Pak, sehat Pak ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sibuk apa Pak? Sibuk apa Pak? Ini saya baru landing ini tadi dari Jakarta. Kebetulan memang udah telanjur janji sih sama radar ini ya kan. Terima kasih. Gak berani kita ini mengingkari janji ya kan. Ya itu Pak, anggota dewan kan kalau sudah berjanji harus ditepati. Siap, ya. siap. Oke. Pak, kita ngobrol soal tata ruang Pak ya. Jatim itu siap nggak Pak dengan pengelolaan tata ruang hijau? Iya, jadi saya pikir persoalan tata ruang hijau itu menjadi sebuah keharusan ya. Dan ini tren ini sudah mendunia sebenarnya. Jadi nanti ada lagi ekonomi hijau dan lain sebagainya yang sebenarnya adalah tujuannya pertama terkait dengan lingkungan hidup yang lebih bersahabat dengan kehidupan manusia kan begitu. Jadi ini bukan soal siap atau tidak siap, tetap dalam perjalanan kehidupan manusia secara umum dan khususnya masyarakat Jawa Timur harus tetap kemudian mau tidak mau harus mengikuti tren tata ruang hijau. Salah satu daripada bahwa ini bertujuan untuk keseimbangan lingkungan hidup. Ya. Pak, ini kan kira-kira termasuk mendesak Pak ya? Apa urgent nggak Pak ini Pak? Nah, sebenarnya kan kalau soal mendesak atau tidak kita harus kemudian membuka sebuah peta ya kan. Kalau Surabaya ini mungkin belum mendesak sih, belum darurat sih. Cuman memang karena memang polutan, polusi itu sudah mulai di angka yang akan masuk kepada angka yang mengkhawatirkan, tentu menjadi penting program-program pemerintah khususnya untuk Jawa Timur karena Surabaya kan masih masuk wilayah Jawa Timur. Ya. Untuk kemudian bagaimana tata ruang ini dengan kalau dikaitkan infrastruktur harus mengacu pada kebutuhan terkait lingkungan hidup, ya kan, green tadi. Iya, betul. Nah, untuk daerah-daerah lain sih mungkin tidak terlalu darurat. Cuman tetap memang harus namanya infrastruktur itu kan akan dipakai dalam jangka waktu lama. Yang panjang Pak ya? Panjang. Untuk anak cucu kita iya, nanti. Jadi ini tetap harus dipersiapkan. Baik. Terus kan ini kan sekarang sudah mulai hujan Pak ya? Ya. Saya lihat berita-berita itu kan sudah mulai ada yang banjir. Bahkan kemarin ada angin itu Pak, puting beliung. Beberapa rumah
mulai tumbang itu. Lah tentunya konsep hijau-hijau ini kan penting, Pak. Di mana banyak sekarang tuh apa ya, Pak? Kurang hijau lah. Mungkin beberapa daerah itu, Pak ya. Iya. Jadi penataan tata ruang hijau itu tidak terbatas hanya kemudian ya membuat taman yang ada pohon-pohonnya, tidak juga. Oh. Tapi tentu harus dikaitkan dengan infrastruktur secara Mhm, keseluruhan, mhm. mulai dari infrastruktur dasar, pengairan katakanlah misalkan, kemudian pengaturan tata kelola aliran air hujan, ya Oke. kan. Ya kalau kemudian kita menyerah pada iklim, Heeh. ya artinya kita juga akan mengikuti iklim. Oke. Iklim banjir kita ikut merasakan banjir kan Oke, begitu. betul betul. Nah, menyambung kemudian yang kita podcast lalu bahwa sebenarnya ini kan soal bagaimana air ini kemudian tidak menjadi bencana, Mhm, kemudian harus dikelola, mhm. diatur. Embung, Pak Nah, ya? ya salah satunya tadi melalui embung dan lain sebagainya melalui drainase. Iya 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 Nah, iya iya. bagaimana konsep drainase itu tadi bersentuhan dengan infrastruktur tata Mhm ruang mhm hijau, mhm. ya kan? Termasuk juga mungkin kemudian itu menjadi destinasi wisata lokal katakanlah. Mmm, Jadi ada sebuah kesatuan. mhm. Makanya kemudian di tengah-tengah anomali cuaca ya, saya pikir kalau hujannya deras sekali, kalau Mhm. udah kering panas sekali kan. Jadi menurut saya ini kan suatu keadaan iklim yang agak ekstrim. Mhm. Anomali, Ya, Pak, sekarang ya? anomali, Heeh. anomali dan bergeser terus. Kalau dulu kita waktu musim hujan ya penghujung tahun, tapi Ya. kemarin pertengahan sudah mulai Nah itu hujan kering kan iya. gitu. Nah itulah kemudian jika dikaitkan dengan tata ruang infrastruktur tata ruang hijau, Mhm tentu masing-masing daerah punya apa ya strategi atau mhm. kebijakan yang Betul betul kemudian betul. lebih dapat diterapkan di masing-masing Mhm daerah. Tetap yang namanya kita di Indonesia ini 2 musim, mhm ya kan? mhm Hujan atau musim kemarau. mhm. Sebenarnya sangat mudah ya kan? Cuma 2, Pak Daripada ya? 4 iklim. Yang lain 4 ada Coba sampai salju. nih kalau 4 iklim, hah? Iklim hujan, iklim salju begitu repotnya. Kita aktivitas terbatas. Ini loh Indonesia ini luar biasa. Negeri yang menurut saya gemari Palu Jinawe ini Iya dengan 2 musim yang dibutuhkan untuk iya tumbuh-tumbuhan, ya kan? iya Kalau di luar negeri mungkin matahari tidak tiap hari iya. terbit. Ada musim gugur, Pak, Ya, oleh sebab musim itu semi, mungkin menyambut itu dengan infrastruktur tata ruang hijau. mhm. Tentu lebih kepada kita ini kan sebenarnya apa yang sudah ada secara sumber daya Mhm. alamnya tinggal ditata. Ditata dan Bagaimana? Iya, dikelola. dikelola. Ah, oke. Dikelola kemudian menimbulkan karakter yang baik terhadap Betul, lingkungan hidup. betul. Saya ingat sekali Surabaya dulu taman nggak bisa, Pak. Pasti diinjakin orang. Mmm, Itu kan membutuhkan proses, mhm, karakter. mhm. Kalau sekarang taman ada, bagus dia. Kursi-kursi juga tidak diambil ya kan, atau tidak dirusak. Pak, kita ngomongin taman, Pak, ya. Siap. Saya, terpantik tadi, Pak. Ketika saya lewat di desa, di kecamatan, di beberapa kabupaten, itu pasti ada RTH, Pak. Ya. Nah, ini kan ada RTH. Emang RTH itu punya peran nggak, Pak, untuk, tema-tema hijau ini, Pak? Kalau saya melihatnya beberapa tempat kayak di Banyuwangi ya, RTH-nya cantik-cantik, bagus-bagus, Mhm ya kan. Walaupun kemudian itu juga dibutuhkan anggaran tentunya. mhm Jadi kalau menurut saya RTH ini pertama adalah karena lahan di daerah itu mhm kan masih relatif longgar lah ya. iya, Jadi memang RTH ini banyak fungsinya. mhm Yang pasti salah satunya adalah sebagai faktor pendukung infrastruktur tata ruang hijau, ya kan. Di sana pasti ada taman, ada tempat iya, bermain, ada, jadi ada unsur pendidikannya, iya unsur wisata iya, anak-anaknya, dan di situ juga menjadi media berkumpulnya masyarakat betul, yang terdampak, iya, ya kan, sehingga kemudian terjadi sosialisasi. Nah, sebenarnya dari hal-hal seperti itu kan secara tidak langsung akan membangun sebuah karakter ini. mhm, Karakter orang yang suka bertaman, ya kan. oke Orang yang menghargai tumbuh-tumbuhan, oke menghargai keindahan. oke.
sambil kemudian mendisiplinkan diri bahwa ini sudah diatur. Kalau parkir di sana dan lain sebagainya, terus kalau buang sampah harus di tempat sampah. Ini kan sebuah proses membangun sebuah karakter. Sehingga kemudian kalau karakter ini sudah terbentuk, khususnya terkait dengan lingkungan hidup atau katakanlah tata ruang hijau, tentu kemudian mindsetnya mereka selalu berupaya menghijaukan daerah yang mungkin kadang-kadang agak kering. Akhirnya muncul tadi Pak ya, yang jadinya ekonomi hijau. Iya, kalau ekonomi hijau itu kan lebih kepada sumber-sumber ekonomi ya. Tapi ini kan kemudian infrastruktur tata ruang Provinsi Jawa Timur itu kan kemudian bertujuan untuk pertama adalah menjaga lingkungan hidup yang ada. Yang kedua adalah bagian dari sharing kebijakan pemerintah provinsi untuk masyarakatnya, ya kan? Ya, betul. Dan di situ nanti kemudian juga ada, bisa saja kemudian dipadukan menjadi ekonomi hijau, ya kan? Pak, lalu untuk ini Pak, kalau boleh tahu Pak, kira-kira perannya DPR apa Pak untuk istilahnya mendukung Jatim go green misalkan? Ya, jadi kalau namanya peran khususnya anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, ya serabutan Mas. Apa aja pokoknya untuk masyarakat kita pasti harus upayakan ya. Tentu pertama adalah kita juga bisa memberikan sebuah edukatif, ya kan, melalui sebuah kegiatan-kegiatan DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang kedua adalah ya banyak teman-teman juga kan kalau ada program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur kita bisa melakukan controlling, pengawasan. Itu Pak, pengawasan itu yang paling penting Pak ya. Bagaimana setiap infrastruktur yang dibangun harus memperhatikan tata ruang hijaunya, ya kan. Bahkan di dalam Perda juga ada lokasi-lokasi yang ditetapkan menjadi tata ruang hijau, di mana itu tidak boleh ada bangunan. Ini kan bagian dari kebijakan dalam rangka mendukung infrastruktur tata ruang hijau. Tapi mau nggak mau diakui kalau misalkan semakin berkembangnya zaman Pak, itu kan penduduk pasti makin luas. Iya. Jadi ya kemungkinan Pak ya, logikanya kan di peta nanti hijaunya akan berkurang. Pasti kan jadi alih fungsi lahan, misalkan jadi perumahan, jadi pemukiman lain-lain itu Pak. Itu dampaknya signifikan nggak Pak kira-kira? Jadi yang pertama-tama kita harus melihat bahwa ada lokasi-lokasi yang kemudian tata ruang hijaunya semakin menyempit, khususnya daerah-daerah urban ya. Di kota-kota, kalau di Surabaya sudah pasti. Karena oleh sebab itu dia bersinergi dengan harga tanah, ya kan? Betul. Karena di situ akan dibangun kepenghunian. Kalau di daerah-daerah mungkin masih terbatas daerah-daerah strategis, akses jalan yang besar, mungkin tata ruang hijaunya agak berkurang. Tetapi saya pikir tata ruang hijau ini kan tidak selalu harus, jadi bisa disisipkan ya sebenarnya. Banyak kampung-kampung ini yang kemudian mengadakan lomba terkait dengan keindahan kampung, ya kan? Ya. Atau keindahan kelurahan kalau di kota. Maka di situ kemudian ada faktor edukasi, bagaimana secara kebersamaan masyarakat itu mencintai lingkungan hidupnya. Dengan mungkin di depan rumahnya diberikan taman-tamanan atau bunga-bungaan, atau kalau dulu kita waktu kecil ya tanaman apotek dan lain sebagainya, ya kan. Itu kan bagian dari tata ruang hijau juga. Secara tidak langsung. Walaupun kalau di daerah kita masih bisa lah untuk membangun sebuah infrastruktur tata ruang hijau seperti RTH tadi. Di sana kemudian ada aktivitas yang luar biasa di masyarakat yang terdampak. Termasuk kemudian mereka lebih mencintai lingkungan hidupnya. Berarti saya rasa itu peran DPR itu seperti mengawasi Pak ya, agar pembangunan ya, dalam tanda kutip pembangunan proyek-proyek hijau itu tidak hanya sebagai jargon aja, yang penting jargon hijau, proyek pembangunan, tapi asal-asalan, yang ditanam bukan pohon-pohon yang benar-benar bisa melindungi dan memberikan oksigen yang melimpah, tapi cuma sebatas tanaman-tanaman hias mungkin. Kalau saya pribadi ya saya beberapa kali mengadakan kegiatan
penanaman pohon, termasuk dari partai kami juga kadang-kadang ada sekian ribu. Jadi kita berfungsi kemudian mencari daerah-daerah yang mungkin masih kekurangan tanaman kerasnya. Nah itu kemudian kita memberikan bantuan bibit dan lain sebagainya. Termasuk juga dengan pembinaan-pembinaan untuk beberapa desa terkait dengan misalkan katakanlah penanaman bibit buah, alpukat dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari juga penghijauan ya untuk mendukung lingkungan hidup. Dan proses ini kan kemudian terus menerus. Ya memang kita kemudian dihadapkan pada kalau kita bicara kebijakan pemerintah provinsi tentu bicaranya anggaran, ya kan? Kita bisa hitung anggaran yang ada di Dinas Pertanian ada berapa untuk apa saja. Itu fungsi kita, Pak. Maka setiap kita membahas APBD kita tempur di sana. Kalau kita lihat kemudian anggaran dari pemerintah provinsi kok tidak ada dukungan anggaran kepada katakanlah infrastruktur ruang hijau, tentu kita bisa kemudian memberikan usulan. Nah di situ fungsi kita lebih kepada fungsi kebijakan yang kemudian diterapkan ke bawah, ya kan? Oke. Pak, dengan kondisi cuaca saat ini, Pak ya, itu kan banyak banjir, terus kemudian dan bencana-bencana susulan lainnya. Ya. Kira-kira kalau misal nih Pak, ini kita berandai-andai Pak, misalkan itu salah siapa sebenarnya Pak? Bencana banjir ini ya tentu kemudian ada proses-proses. Sebenarnya gini kan, alam itu kan punya keseimbangan. Oke, Ya, saya sepakat itu Pak. Hukum keseimbangan. Saya sepakat. Termasuk jiwa kita ini harusnya punya keseimbangan. Makanya kalau orang Jawa bilang itu ngunu yo ngunu ning ojo ngunu, itu kan sebuah keseimbangan, ya kan? Alam juga punya keseimbangan alam. Ketika dia tidak diperhatikan, maka dia tanda petik marah. Ya kan? Marah bukan karena kemarahannya sebenarnya, tapi karena ulah kita sendiri. Contoh misalkan beberapa daerah kan yang saya tahu banjir itu kan karena tata kelola drainasenya kurang bagus. Iya. Ya kan? Banyak sungai yang menjadi tempat sampah, ya kan? Kemudian juga terjadi pendangkalan. Sedimennya tebal ya, segini-gini. Ya, kemudian maintenance-nya tidak rutin dilakukan, ya kan? Yang kedua juga ada peralihan lahan, di mana air kemudian tiba-tiba ya sekarang kan banyak terjadi itu banjir rob. Sebenarnya daerah ini tidak hujan terlalu deras, tapi karena dari atas itu air tidak terserap oleh tanaman keras, kemudian dia ke bawah, banjir. Ya kan? Yang kemudian juga termasuk pola hidup masyarakat pada umumnya. Yang kadang-kadang masih negatif, sampah. Nah, kalau sampah itu Pak, sampah itu sudah bahkan di sungai itu ada kasur ya. Saya pernah lihat kasur dibuang di situ dan lain sebagainya. Itu kan terjadi kasur, sumbatan. Pak. Ini di belakang rumah saya Pak. Iya. Kloset. Iya. Kloset utuh itu Pak, dibuang. Iya. Jadi itu makanya di beberapa negara yang sudah maju malah kemudian seperti barang-barang yang sudah tidak terpakai, ya kan? Itu buangnya bingung, Pak. Lebih mahal buangnya daripada belinya. Karena di sana berlaku tarif yang progresif. Oleh sebab itu jangan heran kalau di masyarakat Jepang misalnya katakanlah ya. Itu nggak ada tempat sampah, sedikit. Ini pola pikir yang dibangun oleh Jepang ya, masyarakat Jepang ya. Ini terbalik di Indonesia. Indonesia itu kalau nggak ada tempat sampah kita protes. Mana tempat sampahnya ini? Nanti terbuang bagaimana? Di Jepang terbalik, Pak. Tempat sampah hampir tidak diadakan. Supaya kita sulit membuang sampah. Iya. Sehingga kalau jangan heran orang-orang kantoran itu baru pakai jas itu di kantongnya plastik. Sampah yang dikantongi nanti setelah dia ada di shelter tempat sampah agak besar baru dia buangin. Pak, saya baru tahu Pak. Baru tahu kalau di Jepang itu belakangan ini Pak, saya lihat anime kan Pak. Yeah. Di anime itu bercerita jadi dia makan kemudian sampah numpuk, ya kan? Sampah numpuk. Dia mau titip
buang ke rekannya, "Tolong buangkan sampah ini." Kebetulan Kamis ini jadwalnya buang sampah yang plastik. Iya. Itu berarti sebelum jadwal, mereka nggak bisa buang. Mau Iya. nggak mau disimpan di rumahnya kan? Iya, betul. Betul. Oh. Seperti orang jalan sekarang ya. Ya kebetulan saya tahu persis, Iya. saya pernah di sana. Orang Indonesia kalau di Jepang menderita, Bos. Menderita, apalagi perokok, ya kan? Singapura, Jepang. Terus kemudian yang gampang makan camilan apa membuang plastiknya, oh susah sekali, Pak. Maka kemudian, karena apa? Karena nggak ada tempat sampah. Buang sembarangan langsung didenda. Sehingga karena ketakutan didenda itu nggak ada tempat sampah, dikantongi, Pak. Dikantongi kemudian itu membangun sebuah karakter. Jangan mudah membuang sampah. Kalau Indonesia malah sekarang setiap sudut dikasih tempat sampah, Pak. Iya kan? Supaya ngenak buang sampah kan gitu. Terbalik. Mindsetnya terbalik. Di negara maju seperti itu sekarang. Ya, itu mungkin ini Pak, karena apa ya istilahnya? Kayak jargon sudah ditanamkan di kita sejak kecil, jagalah kebersihan. Kita ingin menjaga rumah tetap bersih, Pak. Iya. Dengan membuang sampah di rumah. Sampah di rumah dibuang, sampah di rumah dibuang. Iya. Rumah bersih, Pak, lingkungan. Iya lah, iya itu. Jadi, tapi juga memang ada menurut saya kekurangan maksimal kita sebagai pemerintah daerah dalam rangka menyediakan tempat sampah yang besar itu. Ya kan? Kalau di pemerintah Provinsi Jawa Timur, kita sudah ada perdanya sebenarnya terkait dengan sampah regional. Sampah regional itu kita punya tempat sampah, itu kemudian dikelola. Jadi daerah-daerah yang ingin bekerja sama dengan kita, kabupaten kota, kemudian dia harus membayar sebuah retribusi. Kita yang mengelola. Kalau itu sampah kemudian menyangkut limbah B3-nya, kita akan buang di Dawar Blandong. Ya kan? Limbah B3 itu kan kemudian diolah menjadi non residu. Jadi sampah itu kan sekarang kalau kita mau secara profesional dikelola, sampah apapun tentu harus bayar. Ya. Bayar. Nah kemudian di sana non residu. Nanti ada stockpile-nya, menimbun sampah sekian tahun itu baru dinyatakan sehat dengan treatment yang ada. Nah, di Dawar Blandong itu ada sekitar 50 hektar sebenarnya yang dikelola oleh BUMD kita. Ya. Terus kemudian itu tadi salah satu dari membangun sebuah karakter, ya kan. Benar yang tadi jenengan sampaikan. Rumah nggak kepengin kotor, gitu. Tapi kemudian nyebrang sedikit sudah sampah. Terus kemudian peran pemerintah daerah, mulai dari tata pemerintahan terdekat yaitu desa, kecamatan, kabupaten sampai provinsi, itu kan semua harus dilibatkan. Ya. Menjadi hak masyarakat juga. Ini sampah dibuang kemana? Ya. Di beberapa daerah di Banyuwangi sudah menjadi persoalan. Ya. Karena apa? Sampah ini kan barang yang nggak bisa hilang seperti sulapan, Pak. Nggak bisa, Pak. Kecuali yang organik, Pak ya. Iya, karena perpindahan. Ya. Sampah itu memindah. Maka kemudian banyak tempat hanya adanya TPA, tempat pembuangan akhir. Masih banyak infrastruktur yang belum ada tempat pembuangan sampah non residu. Jadi kalau di beberapa daerah itu sudah dipola kerjasamakan dengan pihak swasta atau pihak komunitas di desa bisa. Karena sampah itu sendiri sebetulnya ada nilai ekonomisnya. Jadi kalau saya sempat ke Malang kemarin, itu punyanya provinsi juga yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat. Sampean buang sampah dibayar. Tapi sampah yang yang ada nilainya. Ya, kayak plastik dan lain sebagainya. Bungkus-bungkus Ya, mineral. Bungkus mineral. Bahkan kalau dulu, tapi sekarang sudah mulai diterapkan ada juga pembayaran. Bis kota di Surabaya bayar pakai botol plastik. Ini mengurangi risiko limbah plastik. Tapi kemudian limbah ini menjadi nilai ekonomis. Kalau umpama ini Pak, dibikin arisan sampah misalkan. Jadi arisan sampah itu kan ada bank sampah nih Pak ya.
Jadi masyarakat tuh store sampah ini, nanti ngambilnya pas waktu lebaran. Itu berupa parcel atau berupa apa? Ya, bisa Kayaknya saja menarik karena ya, kan Pak, ya. bisa saja itu kan diperlukan ide kreatif. Heeh. Bagaimana solutifnya terhadap sampah ini Heeh. yang kemudian sampah ini tidak menjadi bahan beban kita, tetapi menjadi sebuah potensi pendapatan, ya kan? Oke. Maka kemudian dari potensi pendapatan itu kita semakin punya insting nih. Hmm. Sampah kalau kita lihat, sampah apa ya? Besi, kumpulin, ya kan? Oh Pak, kalau besi semua mau Pak. Sampah ini plastik kumpulin, tidak dibuang. Kan ada potensi ekonomi di Ya, situ, betul. iya kan? Walaupun mungkin ya itu karena sambil lalu kan bisa, Ya. tidak dibutuhkan sebuah pekerjaan khusus. Tapi itu akhirnya ini Pak, tabrakannya dengan gengsi Pak. Meskipun itu cuan, generasi sekarang Pak, gengsi Pak. Iya. Mulung sampah itu gengsi, meskipun yang dipulung itu adalah duit misalkan. Jadi gini lah, kalau kita ini kan tidak hidup dengan makan gengsi sebenarnya. Ya kan? Iya, makanya generasi yang akan datang ini lebih menyadari bahwa hidup tidak gengsi dari lebih, kan dulu ada istilahnya, ya kan, lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi, ya kan? Iya kan? Nah, gengsi ya kalau mendatangkan uang, boleh lah. Orang kayak misalnya influencer ya kan menunjukkan gengsinya, tapi dia dapat duit, nggak apa-apa. Karena sebagian ada nilai ekonomisnya. Tapi kalau gengsi karena rasa secara pribadi gengsi, loh Mas, sekarang ini banyak orang-orang yang mengelola sampah menjadi hidupnya secara ekonomi mapan loh. Iya kan? Mapan. Bahkan ya pemulung itu kan sebenarnya kerja di tempat sampah. Iya kan? Ada hasil. Iya. Cuman kita sekarang ya itulah. Ya kalau bicara gengsi sampai kapanpun nggak bisa sukses. Apalagi kan gengsi itu kan, kalau saya boleh menilai Pak ya, gengsi itu bolehlah dimiliki oleh kelompok-kelompok pewaris. Tapi bagi kita para perintis, janganlah gengsi-gengsian lah. Karena gini loh, teknologi makin maju Pak. Pasti. Saya sudah lihat itu tayangan ya. Sekarang batu bata bukan dari tanah loh, dari plastik yang dipreser. Plastik itu dipres, ya kan? Tentu dengan teknologi. Ya. Ini menjadi batu bata. Ya kalau recycle sih enak ya kan. Apa kita nggak berpikir? Sampah jelas sudah itu, kalau sampah organik pasti bisa jadi pupuk, ya kan? Tinggal bagaimana mengolahnya. Ya kan sekarang ini banyak petani kesulitan pupuk anorganik, ya kan? Kenapa nggak mencoba pupuk organik yang lebih memang itu tidak instan, ya kan? Tetapi ini menyehatkan tanah, Pak. Banyak perkebunan masyarakat sekarang ini kepinginnya cepat, buahnya banyak, cepat dan pasti. Mereka genjot pakai pupuk anorganik yang dikeluarkan oleh pupuk kimia lah. Padahal kemudian kalau kita hitung dalam jangka panjang, hasilnya lebih banyak pupuk organik loh, walaupun dia lambat. Tapi tanah itu tidak perlu diolah lagi. Kalau pupuk yang ditanami menggunakan zat kimia, pupuk anorganik, sekian tahun dia menjadi tanah mati, Pak. Pengolahannya kan butuh anggaran lagi. Rusak. Iya rusak, dan dia tidak bisa memungut panen lagi. Harus menunggu tanah ini sehat. Tapi kan gini Pak, itu termasuk bagian ekonomi hijau. Gitu. Kalau petani kita kan belum sadar itu Pak, mayoritas. Karena mereka kejar setoran. Setahun bagaimana caranya? Ini kita kan kemudian berbicara bagaimana, mungkin kita bilang petani belum sadar, sebetulnya para petani sadar. Cuman mereka dihadapkan pada sebuah fakta bahwa anaknya perlu uang sekolah. Itu. Anaknya juga perlu. Iya. Gitu. Ini dapur harus berasap. Ngebul, Pak. Ngebul. Makanya banyak terjadi petani-petani kita, walaupun dia petani ya. Petani itu kan bisa dibagi dua. Buruh tani atau petani. Ya kan? Saya tidak bicara buruh tani ya, karena dia pekerja. Petani. Petani banyak yang belum waktunya panen, sudah bukan punyanya dia, Pak. Karena sudah dijual. Iya kan? Iya. Sudah dijual karena kebutuhannya mendesak. Oleh sebab itu mau tidak mau,
tetap penggerak ekonomi di desa itu harus kita bangkitkan. Baru kemudian kita bicara petani yang ideal. Ya. Belum lagi petani dipengaruhi oleh fluktuatif harga produksinya. Ya. Kemarin katakan Lombok. Ya kan? Sampai gila itu Pak harganya. Wah, Lombok ini bagian berjudi juga. 100 lebih itu kemarin. Kadang kalau naik ya cuan, Bos. Tapi begitu banjir rugi. Iya kan? Ya. Ya itu dia tadi. Jadi seperti itulah. Sebenarnya kalau ngomongin pertanian lah Pak, pertanian dan lain-lain itu kan salah satu yang membuat ini Pak ya, pendukung lah ya Pak, pendukung program hijau tadi lah ya. Nah, dari situ ketika dikelola beneran, kemudian dengan teredukasi yang benar-benar tepat sasaran, akhirnya tercipta tadi Pak, ekonomi hijau. Program ini nggak akan berhasil ketika masyarakatnya tidak mendukung. Salah satunya tadi Pak. Oke nih, tanaman hijau sudah banyak nih. Pohon-pohon besar, rindang, semuanya hijau. Tapi banyak sampah yang berkeliaran misalkan. Ini dianggap gagal apa berhasil kira-kira Pak program ini? Iya, jadi kalau kita melihat bahwa apapun yang namanya pembangunan itu harus tidak boleh berdiri sendiri. Harus itu kemudian terintegrasi. Contoh katakanlah misalkan dinas, kalau di daerah Pematusan dan jalan Bina Marga, gitu. Kalau Bina Marga membuat jalan, tentu dia juga berkoordinasi, minimal berkoordinasi dengan dinas jajaran yang kemudian ada kehadirannya di jalan itu. Katakanlah pipa air, PDAM dan lain sebagainya, atau tanaman kan apakah harus ditebang dan tidak ditebang. Itu kan butuh sebuah koordinasi sehingga kemudian termasuk pula tadi bahwa ketika itu ada pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan, ya katakanlah ini ada tempat pembuangan sampah dan lain sebagainya. Jadi harus terintegrasi, tidak bisa berdiri sendiri. Itu makanya seringkali saya kalau kemudian ada sebuah program pembangunan infrastruktur, saya selalu contoh misalkan kemarin pembuatan di Malang itu di jalan provinsi itu kan ada membuat blok untuk nutup sungai itu. Ya. Di sana itu ternyata ada tanaman, banyak tanaman. Dan kemudian para pemerhati lingkungan hidup kan protes. Ini berarti ditebang. Nah, kemudian kita rapat, kita tentukan dulu lah, ya kan? Ini kan sebuah skala prioritas. Kita hanya bisa memilih. Oh, ini tidak ditebang berarti tidak bisa terbangun sebuah aliran drainase itu tadi. Maka terjadi banjir terus. Kalau ini ditebang, bagaimana reboisasinya atau katakanlah penggantinya? Kemudian diputuskan. Jadi geser tanaman itu geser. Semua bisa jalan. Jadi itu artinya bahwa pembangunan fisik secara infrastruktur juga harus memperhatikan lingkungan yang ada. Blueprint harus tertata. Harus tertata. Dan itu biasanya kesulitannya bukan ada pada persoalan goodwill-nya dari dinas, tetapi kadang-kadang pihak-pihak misalnya katakanlah di situ ternyata ada contoh misalnya ada pembangunan jalan yang kemudian di jalan itu ada menaranya, iya kan? Atau mungkin tempat ibadah, ya. Itu kan koordinasinya yang kadang sulit, betul. Iya kan? Ya. Sebenarnya pemahaman sama, tapi koordinasinya kadang membutuhkan waktu. Sedangkan itu kan pekerjaan sudah ditenderkan. Jadi kadang-kadang pengusaha kontraktor bingung. Nah itu kadang-kadang kita undang dengan mediasi. Bagaimana semua bisa ada solusinya. Saya pikir setiap apapun pembangunan fisik harus mengacu pada infrastruktur hijau. Karena sebagaimana di depan tadi disampaikan, ini bukan pilihan. Ini memang tren sudah. Tren dunia itu bahwa kalau kamu tidak menjaga lingkungan hidupmu, ya toh, sebaik apapun ekonomimu akan hancur juga. Makanya sekarang kita tidak bisa menyimpangi kehidupan teknologi. Maka harus dipadukan antara lingkungan hidup dengan teknologi yang memudahkan hidup manusia. Kayak negara Cina misalnya katakanlah. Dia membangun super modern, bahkan jalan di bawah laut pun dia bangun.
tapi kemudian dia juga memperhatikan lingkungan, jangan sampai merusak. Semua jalan. Termasuk ini kan lagi ribut juga di Bali itu kan jalan kaca itu kan mau dibangun jalan kaca. Itu kayak tren-tren itu Pak, ikut-ikut tren. Itu tren di Cina. Ya. Kita belum siap untuk menjaga lingkungan itu sendiri, tapi kehidupan modern tetap berjalan. Tapi itu bukan mustahil Pak ya dibawa ke Indonesia ya? Oh, tidak mustahil Pak. Dan itu kan sudah terjadi yang katanya kita punya teknologi 10 tahun ke depan dengan kereta Wush. Padahal kereta Wush ya pokoknya punya duit siapapun sampean juga bisa punya kereta Wush. Tapi kan cuma di sana Pak. Pertanyaannya pemerataannya bagaimana? Tapi dari sisi bisnisnya kita tahu lah ya kan. Jadi begitu saya rasa. Jadi teman-teman ya kesimpulannya itu sebagus apapun program yang dicanangkan oleh pemerintah, baik itu di provinsi, di RI, ataupun di kabupaten, itu tidak akan pernah berhasil ketika masyarakatnya tidak mendukung. Dan pembangunan rencananya apapun, baiknya seperti apa, ketika eksekusinya tidak tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat anggaran, itu kurang baik Pak ya. Iya. Jadi tentunya teman-teman bagaimanapun ayo kita dukung program hijaunya dari Provinsi Jawa Timur ini, bagaimana menghijaukan bumi ini, Jawa Timur ini, agar kita lebih lega bernafas, polusi berkurang, banjir berkurang. Salah satunya paling simpelnya Pak, membuang sampah di sungai. Iya. Jadi kita memang butuh waktu dan butuh perhatian sangat luar biasa. Jangankan kita buang sampah di sungai tidak boleh ya. Yang gampang aja kadang kita langgar. Contoh misalnya nih, beberapa daerah itu kan ada 3 kotak itu. Sampah plastik, sampah kertas, sampah waste namanya. Sampah basah. Ya. Loh kita kadang nggak peduli Pak. Kaleng ditaruh di sana. Padahal sampah itu harus dipilah. Yang dari awal. Tempat sampah yang hijau, kuning, sama merah. Iya, itu aja kita nggak konsisten. Sudah, termasuk diri saya ini karena saya enaknya kan gitu. Saya juga Pak. Kertas kita nggak lihat lagi buang sana. Itu ada fungsinya Pak. Iya. Jadi fungsi itu adalah memudahkan pertama pengolahan sampah itu, kemudian dari awal sudah terpisah sehingga nanti masuk kepada pengolahan itu dengan mudah. Kalau saya boleh jujur, saya nggak tahu Pak. Yang merah itu minta apa? Ada tulisannya. Kadang nggak ada Jangan Pak. alasan nggak tahu. Kadang nggak ada Pak, serius. Kadang nggak ada. Ada di situ Kadang terhapus kan bisa cuma pakai pilok Pak ya. Ya kalau merah itu mungkin lebih kepada sampah-sampah yang lebih bersifat kimiawi. Oke, yang bahaya-bahaya Pak ya. Bahaya-bahaya. Yang hijau mungkin lebih kepada sampah-sampah mungkin daun, tumbuh-tumbuhan atau yang organik. Kalau yang satu lagi kuning ya kan, mungkin lebih kepada plastik, kertas dan lain sebagainya. Oke. Baik, Bapak, terima kasih Pak. Ini obrolan singkat tapi kental banget ini. Pak, besok kira-kira saya ngundang Bapak lagi bisa nggak Pak? Oh, kita siap. Masih ada topik ini Pak, mau dibahas lagi. Siap. Oke, kita kontak-kontak ya Pak? Iya. Oke. Ya. Pak, terima kasih. Teman-teman, kita akan lanjut ke diskusi selanjutnya ya. Tapi nggak sekarang, besok-besok. Oke? Terus pantau channel ini, terus pantau podcast ini masih bersama Bapak Martin. Jadi beliau ini dari Komisi D Pak ya. Siap. Dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Banyuwangi Situbondo Bondowoso. Oke. Bye-bye. Selamat siang.